Sepak bola sejatinya telah menjadi olahraga yang berkesinambungan dengan segala hal, tak terkecuali perihal paham fanatisme. Beberapa orang bertanya-tanya tentang fasisme dan sepak bola. Rasa penasaran pun menyelimuti sebenarnya siapa orang di balik penyatuan paham kuno dan permainan modern ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Tokoh kunci soal hal tersebut sebenarnya adalah Benito Mussolini, si pencetus paham fasis. Pria itu berasal dari Italia yang sebelumnya melihat sepak bola sebagai alat kunci untuk menciptakan persatuan nasional suatu negara dengan harta kekuasaan internasional. Ialah juga orang dibalik terciptanya Serie A sebagai liga nasional pertama pada 1929 yang dihelat 1 tahun sebelum Piala Dunia 1930. Tentu saja penting mengingat bahwa Italia merasa tim mereka harus menang setelah mereka memenangkan Piala Eropa pertama di Piala Dunia. Jadi Mussolini sendiri mengundang wasit asal Swedia yang ia sukai, yang juga dapat bekerja sama dengannya untuk menjalankan semifinal antara Italia dan Austria pada Piala Dunia 1930. Wasit pun memberi keleluasan pada Italia di pertandingan itu. Mussolini kemudian secara alami memilih wasit yang sama untuk final saat Italia berhadapan dengan Cekoslovakia. Wasit melakukan hal yang sama. Ketika itu ia gagal melihat bola menyentuh tangan pemain Italia yang padahal jelas sangat terlihat di depan mata, sehingga hal itu membuat Italia menang. Selain itu, Mussolini juga mengoneksikan paham sepak bola fasisnya kepada sang diktator Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler. Kala itu, ia sudah menekankan kepada Hitler tentang penggunaan olahraga secara politis. Sebenarnya hal seperti ini tidak dipahami secara alami pada Hitler. Meski sebelumnya pria berkumis itu sempat tiba di Munich sebagai pemuda berwajah pucat yang direkomendasikan untuk mengambil sepak bola demi kesehatannya. Namun Hitler secara otomatis menolak untuk bermain sepak bola dengan alasan bahwa ia tidak menyukai olahraga yang dimana orang bisa merasakan kekalahan di dalam situ. Meskipun demikian, ia menjadikan sepak bola sebagai sasaran politiknya. Hal ini diterapkannya tidak hanya saat Olimpiade di Berlin, tapi juga turut mendukung tim nasional Jerman yang berada di urutan ketiga di Piala Dunia 1934. Pemimpin Nazi itu pun kemudian diberitahu oleh stafnya untuk pergi dan menyaksikan tim sepak bola Jerman yang kala itu berambisi memusnahkan Norwegia. Saat itu Hitler ikut terharu dalam euforia, tapi Norwegia menang di akhir pertandingan dan hasil itu berhasil membuat Hitler tidak pernah pergi lagi menonton pertandingan sepak bola selama sisa hidupnya. Tapi tetap saja pengaruh Mussolini menjadi bayangan jelas yang sempat menghubungkan paham sepak bola fasisnya kepada Hitler kala itu. Di sisi lain, Italia berhasil memenangkan Piala Dunia lagi pada 1938. Mereka menyelesaikan era keemasan untuk olahraga yang dianggap masih erat dengan paham fasis tersebut kala itu. Melihat kekuasaan Italia di Piala Dunia, Adolf Hitler pun kemudian berinisiatif melakukan negosiasi dengan FIFA untuk memimpin Piala Dunia 1942. Ia berniat untuk menguasai kompetisi besar tersebut, bahkan sangat berambisi menumbangkan Inggris yang juga menjadi musuh mereka dalam Perang Dunia Kedua. Tak diragukan lagi, Inggris tentu saja saat itu menjadi tim yang dianggap sebagai raja sepak bola. Namun mereka enggan berhadapan dengan kaum fasis dan mereka pun menarik semua timnya dari FIFA pada 1920. Keputusan itu sangat kontroversial, namun Inggris memiliki beberapa tujuan dan sebagiannya bertujuan untuk menghindari keharusan bermain di negara-negara yang menjadi musuh dalam perang, sebagian sisanya sebagai bentuk protes melawan pengaruh paham fasis untuk sepak bola di Inggris. Inggris secara otomatis tidak bergabung kembali sampai tahun 1946 dan sampai akhir 1953, FA Inggris menyelenggarakan pertandingan timnas Inggris melawan tim Eropa yang berlabel bukan musuh perang. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa tim Italianya Mussolini yang sudah menaklukkan semua timnas di Eropa tidak pernah menang ketika bermain di Inggris. Itu sangat mengusik Mussolini dan ia akhirnya memberikan pesan kepada para petinggi yang satu paham fasis untuk meracik semua hal di sepak bola harus berbalut dengan fasisme. Sempat ada tragedi mengenaskan setelah pesan dari Mussolini. Waktu itu kepala negara Spanyol Jenderal Franco juga mendapat pesan dari Mussolini, maka mulai terjadilah pergolakan besar setelah itu. Franco tahu bahwa Catalonia adalah jantung perlawanan Republikan dan juga mengetahui bahwa Barcelona FC adalah jantung Catalonia. Dengan demikian, dalam waktu 1 bulan sejak dimulainya Perang Saudara, pasukan fasis membunuh pemimpin Barcelona, Josep Garriga, pada tahun 1938. Pesawat fasis mengebom Barcelona FC. Begitu ia menang, Franco melarang bendera Katalan dan bahasa mereka, serta memaksa Barcelona FC untuk mengubah namanya dan melepaskan bendera dari perisainya. Franco melakukan semua yang ia bisa untuk membangun Real Madrid sebagai saingan konservatif Katolik dan secara pribadi turun tangan di bursa transfer untuk memastikan bahwa Alfredo Di Stefano menandatangani kontrak dengan El Real.
Lalu saat Franco mulai menua, kekuatannya memudar. Ia terlihat pada 1974 ketika Barcelona mengambil kembali nama barunya dan mendatangkan sang fenomenal Johan Cruyff yang secara terbuka mengatakan bahwa ia bisa saja pergi ke Real Madrid jika klub tersebut tidak memiliki hubungan erat dengan Franco. Di Italia, Lazio SS dari Roma adalah satu-satunya tim fasis yang tersisa di era itu. Jelas sekali bahwa mereka adalah tim Mussolini dan berlabel tim yang bermain di stadion yang ia bangun untuk bertanding di Serie A. Mereka mencoba untuk tidak mendatangkan pemain kulit hitam dan pendukung mereka terkenal dengan rasisme serta antisemitisme. Bahkan salah satu pemain mereka, Paolo Di Canio, memiliki lambang fasis dengan menato dirinya sendiri dan menjadi pria yang memberi hormat kepada paham fasisme setiap kali ia mencetak gol. Untungnya hari-hari kelam sepak bola seperti itu telah hilang. Sudah cukup buruk bahwa siapa yang menang atau kalah bergantung pada banyaknya uang. Rezim-rezim fasis itu sangat berambisi pada kekuasaan. Mereka tak mengenal kesetaraan. Maka tak heran mengapa mereka berambisi untuk menang. Itu semua karena alasan politik, dan pada 1938, Mussolini juga pernah mengirim sebuah telegram kepada tim Piala Dunia Italia dengan mengatakan menang atau mati. Menang atau mati adalah bentuk slogan fasis yang paling baku. Bahkan slogan ini juga sempat memunculkan kisah unik. Ketika Hungaria kalah 4-2 dari Italia di final, kiper mereka Antal Szabo memberikan sebuah alasan mengapa ia hanya bisa iri dengan hasil tersebut dan mengatakan jika kekalahan timnya adalah sebuah upaya penyelamatan. Saya mungkin telah memberikan 4 gol masuk ke gawang saya, tapi saya secara nyawa telah menyelamatkan nyawa mereka, tegasnya. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.